Eh, Terima kasih Romo Ahli telah memberikan penjelasan yang terang benderang tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa ahli terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika. Dan yang kedua, jika proses etika atau keputusan etika tadi tidak ditindaklanjuti, apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi berulang kali, agar di kemudian hari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara tidak tercipta presiden yang buruk sehingga jadi lebih baik? Cukup. Satu lagi yang mulai izin. Agak dipercepat. Baik. Kemudian yang menyangkut mengenai bansos yang lahir dari uang pajak yang dibayarkan oleh negara, yang kemudian dibagi-bagikan oleh presiden tanpa melibatkan pejabat kementerian yang berwenang untuk hal itu. Bagaimana ahli memandang tindakan presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku? Cukup yang mulia. Baik, dari termohon ada? Cukup? Pihak terkait? Saudara Hotman dan saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinsos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan pansos dan pelinsos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat. Namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis karena ahli bukan ahli bansos atau... Ya, sudah tadi pertanyaan, sudah pertanyaan saya. saja. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi Jangan kan diulang-ulang. beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Iya, sudah. Terima Itu kan kasih. sudah. Iya, baik. Dari Prof. Yusril. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia. Apa yang dikatakan Immanuel Kant, du sollst nicht, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga atau negara atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen,
manusia, dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukankah Aquinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum? Itu dalam somatologia yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan, hierarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir Romo confuse, Romo, antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari Mahkamah MK, jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat. Dan berbeda konteksnya dalam hierarki norma-norma. Kalau merujuk kepada Kant, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibnu Hazm atau Imam Ghazali, Prof. Yusuf terlalu lama. teks di atas. Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Immanuel Kant dan Thomas Aquinas. Apakah Romo bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri? Persoalannya adalah, apakah pelanggaran etik dari filsafat membawa implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini seperti yang Romo katakan? Ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MK, apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang? Mohon Romo jelaskan persoalan ini. Baik, dari Bawaslu ada pertanyaan? Terima kasih. Pertama, mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun. Berarti belum tentu saya Ya, semaksimalnya Romo masih bisa. ingat semua pertanyaannya. Kalau saya mulai dari belakang, tentu saja bagi Indonesia etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat majemuk. Mulai dari penolakan penjajahan, dari persatuan perasaan kita satu bangsa, dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum. Lalu pertanyaan, apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu. Itu menjadi
unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui? Harusnya diketahui ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah Perang Dunia Kedua dihukum karena menjatuhkan vonis atas dasar hukum yang berlaku, misalnya hukuman mati. Jadi masalah hukum kodrat itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak asasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita, diharapkan